anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Mari kita simak pembelajarannya sebagai berikut. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, membuat karya seni kolase. Iya, pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan anak-anak ya, tentunya anak-anak makan nasi sebagai makanan pokok. Makanan pokok berarti kita setiap hari makan nasi, ya. Nah, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita? Bagaimana seharusnya sikap kita untuk menghargai jerih payah petani yang menanam padi? Ayo kita membaca. Setiap hari, Bella, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Bella, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Bella selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Bella sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Bella belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Bella selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, ayo kita berdiskusi. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Bella atau adiknya? Ya, tentu saja Bella, karena Bella menghabiskan nasinya, tidak membuang-buangnya. Sedangkan adiknya tidak menghabiskan nasinya. Yang kedua, ketika adik Bella membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Nah, yang dirugikan oleh adik Bella setelah dia membuang makanannya adalah orang tuanya. Karena sudah membeli padi atau beras untuk dimasak, tenaga dari Pak Tani juga dirugikan. Ya, semua pihak dirugikan karena sudah membuang-buang makanan. Yang ketiga, ketika adik Bella makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Iya, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat. Berarti adik Bella mendapatkan makan malam, berarti dia sudah mendapatkan haknya. Dan pertanyaan yang berikutnya, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Ya, tentu saja Benny sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu menghabiskan makanannya, tidak membuang-buang makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Mari kita berpikir sebelum membuang makanan. Kita mau lihat bagaimana proses terjadinya atau pertumbuhan dari beras, padi sehingga menjadi beras. Hari pertama sawah dibajak. Nah, hari berikutnya setelah dibajak siap untuk ditanam benih, menunggu sampai 21 sampai 30 hari sebelum padi mulai berbiji. Nah, hari ke-100 sudah kelihatan bulir-bulir dari padi. Nah, setelah itu hari ke-120 padi dipanen.
Terus padi diambil dari sawah, padi dijemur dan digiling. Nah, biji padi siap menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras, kemudian dimasak oleh orang tua, oleh mama sebelum kita makan. Nasi siap untuk disantap. Jadi memerlukan waktu 132 hari untuk menghasilkan beras. Jadi kalian harus berpikir bagaimana proses dalam pembuatan padi sehingga kita dapat menghargai, kita dapat menikmati hasilnya tanpa membuang-buangnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Lihat ya anak-anak, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar manakah yang menunjukkan sikap melaksanakan kewajiban terhadap tanaman? Perhatikan, gambar A, sekelompok bapak-bapak sedang memotong tanaman, memotong pohon, menebang pohon di hutan. Dan gambar B, seorang anak sedang merawat tanaman. Terus yang C, gambar anak yang sedang memetik daun, merusak tanaman. Nah, jadi gambar manakah yang menunjukkan sikap melaksanakan kewajiban terhadap tanaman? Iya, benar, adalah gambar B. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Dan sekarang ayo kita berkreasi tentang lingkungan yang ada di sekitar kita dengan membuat karya seni kolase. Karya seni kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Kolase meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas, batu, logam, kaca, keramik, biji-bijian atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Nah, kali ini anak-anak akan membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Siapkan alat dan bahannya adalah daun-daun yang kering, batang-batang tumbuhan juga yang kering, dan juga lem, gunting, dan juga kertas, pensil untuk menggambar sketsa. Langkah pertama, siapkan dulu bahan-bahannya ya anak-anak. Seperti tadi ada daun, ada batang, ada lem, ada kertas. Nah, langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Bisa gambar kupu-kupu seperti yang contoh. Selanjutnya, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Ditempel menggunakan lem ya. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempellah daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, contohlah langkah-langkah membuat karya seni kolase tersebut ya anak-anak. Buatlah karya seni kolasemu sendiri dan nanti bisa kirimkan ke guru. Ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, yaitu padi. Bagaimana kita memanfaatkan padi dan menggunakannya, tidak membuang-buangnya. Karena hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan seimbang. Yang kedua, kita sudah membuat karya seni kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Miss mau tanya, apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Tidak ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi bagaimana proses
terjadinya atau pembuatan dari padi membutuhkan waktu yang sangat lama, tentunya kita akan berpikir kalau kita membuang-buang makanan. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita mengenai tumbuhan yang ada. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap tumbuhan. Dan kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.